Karena di Lebaran Haji itu ada penyembelihan hewan. Iya. Barangkali itu kebawa ke alam sana. Nah, tunggu perjalanannya waktu. Saya ngomong sama dia, ternyata dia masih mantap untuk itu. Tekadnya tak kuat. Tekadnya bener-bener bulat. Tekadnya bener-bener bulat. Dipertemukanlah dengan beliau dengan harta. Wah, banyaklah, tidak bisa terhitung oleh manusia satu tidak, karena sangat banyak. Ketekunan dia benar-benar teguh, benar-benar mantap ya. Untuk semedi saya kehilangan. Kemana dia? Kok nggak ada di tempatnya? Kemana dia? Sempat khawatir kita sama Adi, sempat khawatir. Di mana ya? Kok nggak ada? Nggak taunya dia diumpetin, diajak oleh beliau, diajak jalan-jalan. Betul-betul dia tekadnya bulat. Memang dia tidak ibaratnya ngelakuin puasa. Jam 2, jam 6 pagi istilahnya, jam 6 pagi sampai jam 6 pagi lagi hanya minum 1 gelas air putih. Jam 6 sampai jam 7 pagi, jam 6 sore buka, jam 6 sore sampai jam 7 sore sudah tutup lagi. Buka hanya 1 jam, cuma itu pun cuma air putih. Ritual lagi ngeblong. Tapi saat itu dia nggak ada di tempat. Kala itu setelah kita cari kemana, enggak ada di tempat. Ya sama adik saya sempat bingung kan, kemana. Enggak tahunya dia diajak jalan-jalan sama beliau, diajak plesir. Ketemunya di mana? Karena saya wasilah, kita wasilah, adik saya wasilah, di mana enggak ada isyarat, silahkan kamu jalan ke timur. Carilah ke timurnya, tadi di Pemalang. Lagi mau ke ternyata di sana. Kita pun komunikasi dengan, kenapa orang saya dibawa ke sana? Ya bahasanya diajak plesir. Pulanglah secara dohir. Akhirnya dijemput Pemalang, pulang secara dohir. Kembali ke alam manusia. Dengan perjalanannya waktu, jangan semakin kemarin bukan hitungan minggu, bukan hitungan bulan, minggu, hitungan minggu kemarin. Rokoknya mati lagi. Sambung sulit emang sulit kok mubadir ke balan yang aja saya mubadir. Berjalannya waktu hari itu ya, dia tetap masih siap karena bangsa itu kalau sudah ada hasrat ke manusia kejar terus ya. Umpetan jerone leng banjirane ing sore tempat tidur tetap dikuliti terus karena satu keikhlasan hati manusia, mungkin dia lebih tahu. Teman kita yang diajak ke sana ngampun dari segi ekonomi memang bawah. di bawah. Terus keadaan dia bujang yang agak lebih umur lah, umurnya udah lewat itunya ya. Lewat. Otomatis kan nafsu itunya besar. Pacaran lah, cara manusia lagi pacaran.
kedemenan, tapi tetap masih kekeh. Tetap saya harus menjadi orang sukses dengan berbagai macam cara, apapun tak lakukan demi saya sukses. Bahasanya kan seperti itu, Nah, selang hari, menjelang hari kemarin baru 1-2 hari lah, atau 2 hari kemarin, 3 hari saya ke rumah sana, main ke rumah. Gimana masih dilanjut? Tetap tak lanjut, apapun resikonya tetap tak lanjut. Tapi ini Bah, mintanya nyawa, dia bilang gitu. Saya tak jawab, oh itu hak sampean, yang semua tergantung manusianya ikhlas, tidak ada dendam, tidak ada angkara murka, tidak ada kenafsuan, ya tidak ada bahasa nyawa, tidak ada bahasa cinta, dan tidak bahasa dendam. Kalau sampean benar murni. Kemarin sudah saya sampaikan sama sampean punya nafsu, muncullah bentuk perempuan yang kayak gitu. Akhirnya sampean jatuh cinta, dia pun jatuh hati. Itu yang pertama. Dan yang kedua, muncul muncul dendam. Tapi sampean ingkar mungkir lah. So, di saat sampean mau maju ke sana, bersihkan jiwa dari dendam, dari nafsu, dan kita mau ambil itu karena di situ tidak ada apa-apa. Karena muncul nafsu dari sampean, jadi kata batu itu bersih. Iya, memang itu bersih, tidak ada apa-apa. Kenapa saya nyuruh sampean? Karena memang itu bersih. Yang rusak itu sampean ya. Kalau sampean punya nafsu, ya mintanya ibu saya, tetap kekeh mintanya ibu saya. Kalau nggak ibu saya, ya lilik saya. Bahasanya kayak gitu. Berarti kamu kan punya dendam. Iya, saya punya dendam sama lilik. Ya itu yang membuat munculnya itu. Akhirnya sampai si sananya minta tumbalnya. Ampunten Mas, saya bilang gitu. Kalau terkait hubungannya nyawa, itu bukan tanggung jawab saya sudah lepas itu. Tapi kalau sampai manut awal kata saya itu murni, mungkin saya bisa menanggung jawab, dan saya pun akan menikmati itu walaupun itu haknya saya. Tapi kalau kaitannya nyawa, saya sama sekali jamah pun saya tidak bakalan jamah, apalagi dikasih selembar pun sampean ngasih ke saya gak bakalan terima. Walaupun itu uangnya bertumpuk, saya nggak bakalan. Dia tetap masuk kekeh. Malah kemarin itu disamperin sama adik saya, diundang sama adik saya. Kamu masih siap? Saya punya apapun yang terjadi, saya siap. Wong sing rasan duit aku, ya tak pangan siapapun, bahasanya. Itu cerita ke adik saya. Adik saya tak ketemu. Gimana hasil pertemuan sampean dengan gini? Dia tetap berlanjut. Siapapun yang menikmati uang saya, tetap tak pangan. Artinya siapapun yang menikmati uang saya, kalau saya berhasil, tetap itu akan saya jadikan tumbal. Seperti itu. Adik saya tanya, termasuk Abah Hadi? Iya. Adik saya tersinggung kan? Apa? Kenapa sampean Mbah Hadi? Padahal Mbah Hadi kan yang menunjukkan ini, memberikan modal. Kamu lupa ya, Mbah Hadi ini sama sampean, Mbah Hadi ini sama-sama. Dia baru sadar, astagfirullah, kenapa saya lupa? Itulah angkara murka, kenafsuan manusia yang sudah ditutup oleh bangsa ini. Tidak peduli entah siapa.
Hanya diampun-ampunan sama saya. Ampun, ampun. Kenapa saya lupa sahabat itu adalah buat yang menunjukkan yang ini. Hanya adik saya ngomong. Sampean sampai makan. Kalau sampean diteruskan terus makan, apa itu berarti urusan dengan saya. Diampun-ampunan. Silahkan sampean nanti malam, bukan kapan-kapan, nanti malam. Silahkan sampean ngadep sama nyaimu. Adik saya bilang kayak gitu. Silahkan sampean ngadep sama nyaimu. Siapa Mbak Ati sebenarnya? Silahkan kan. Akhirnya nanti malam dia akan menghadap ke nyaimu. Kok yang senang sama teman saya. Silahkan nanti malam tanya sama nyai kamu. Siapa Mbak Ati sebenarnya? Nanti sampean tahu. Tapi saya kan tidak boleh marah. Saya nggak boleh marah walaupun ada ancaman terkait dengan itu, dengan tumbal itu saya nggak boleh marah. Saya tak senyumin saja. Karena yang melakukan itu dia nggak tahu saya wasilahnya ke siapa. Padahal kalau sampai dia tegel, kalau seumpamanya saya menikmati itu, dia tegel sama saya, malah dianya tidak bakal lama menikmati itu. Dia pun akan pulang balik ke sana, tidak pulang ke alam Gusti Allah, tapi ke alam beliau. Ya cara bahasa desanya kayak mana diulas-ulas. Kalau saya ibaratnya dikasih itu terus saya menjadi tumbal itu, saya ada kenikmatan di sana, ada kenikmatan tersendiri. Karena sejatinya begini Mas Bayu, itu nyata bukan dong. Siapapun manusianya yang meninggal lantaran menikmati harta itu, tapi orang itu tidak melakukan itu, tidak melakukan persiapan, maka orang itu sejatinya balik maring alam Gusti Allah, itu haknya masuk surga. Itu cerita yang disampaikan oleh bangsa itu. Tapi yang melakukan itu pesugihan lewat itu, maka si manusia yang melakukan itu akan balik, di saat balik itu pulang itu ke alam celuma. Itu pengakuan dari bangsa itu. Makanya kadang timbul pertanyaan, yang bisa mencabut roh manusia itu kan hanya malaikat Israel. Tapi kenapa di sana tahu bahwa umur kamu itu sekian kalau kamu tidak memberikan tumbal? Kalau kamu tidak mampu mengambil tumbal, maka kamu akan saya ambil. Kan kayak gitu. Kadang di situ timbul pertanyaan secara batin, secara nurut, kenapa ya? Kenapa kok bisa seperti itu? Tapi nyata. Tadi saya baru wasilah bahwa saya harus menjauhi teman saya. Adik saya pun ngomong tadi, Kang Adi harus menjauhi orang itu. Saya pun akan menjauh. Komunikasi teman tetap biasa, tapi di saat dia lulus terkait mengerjakan itu, ya saya sama adik saya sepeser pun tidak akan menerima pemberian uang dari dia, walaupun toh dia akan berhasil. Karena dia mintanya berapa? Dia mintanya 100 miliar. Dan di sana menyediakan. Ada. Ini kisahnya, bukan dongeng belakang, ini kisahnya. Nah, bukan saya takabur, bukan saya sombong, karena memang saya sama adik saya memang komunikasi dengan bangsa-bangsa beliau. Di sana menyediakan. Ada yang murni, ada yang kotor. Itu dikembalikan pada kenafsuan, serakah, angkara murka dari manusia. Yang sejatinya
begini Mas Bro. Di sana bisa menguasai harta, menguasai dunia. Apa yang dibutuhkan oleh manusia itu di sana bisa menyediakan. Tapi di sana sejatinya akan memberikan itu kepada orang-orang yang benar-benar mulia hatinya, yang benar-benar suci hatinya, untuk perjuangan, untuk kemaslahatan. Di sana akan memberikan sedekah kepada manusia lewat manusia itu, karena di sana tidak bisa sedekah manusia, perantaranya ya manusia. Setelah manusia mendapat amanah itu, mendapat kepercayaan dari sana, si manusia itu bisa amanah apa enggak. Bisa sudah diperlihatkan nyata, sudah menguasai harta yang sekian banyaknya, dijalankan sesuai dengan perintah sana. Kalau melenceng dari perjanjian, mendapatkan duit uang sekian miliar, sekian ratus juta, terus untuk happy jreng-jrengan ya resikonya. Iya. Tapi kalau uang itu untuk kemaslahatan, ngopeni buat anak yatim, bikin madrasah, sedekah, peduli dengan lingkungan, ya insya Allah tidak apa-apa. Walaupun nantinya dia setelah wafat, setelah meninggal nanti akan pulang dulu mampir ke alamnya beliau. Tapi di sana kalau uang itu dimanfaatkan untuk kebagusan, maka di sana pun enjoy dengan kehidupan halayaknya, hidup dengan manusia. Tapi kalau uang itu digunakan untuk angkara murka, untuk perbuatan maksiat, ya di sana dijeburkan ke tempat yang nista, disiksa sampai batas akhir yang tidak bisa ditentukan oleh siapapun. Tapi pada saatnya nanti dia akan diambil oleh makhluk Allah, dikembalikan pada alam jari, kemudian alam barzah. Ini di sini keterangan tidak ada kitabnya. Tapi bagi orang-orang yang sudah masuk ke alam sana, sudah mengetahui dan sudah komunikasi pada beliau, nanti akan ngerti. Itu sejatinya seperti itu, bahwa ada harta di alamnya beliau itu ada, bukan bohong, bukan dongeng. Harta karun itu ada, tapi harta karun dikuasai oleh bangsa-bangsa beliau. Tidak ada harta karun diambil tanpa resiko, tidak ada. Apapun bentuk harta karunnya, di saat ambil pasti ada sesuatu, ada imbal baliknya, yaitu nyawa. Itu seperti itu. Berarti tadi akhirnya si pria itu tak lepas, Mas Bay. Sekarang sudah lepas, tak lepas, karena dia akan meneruskan perjuangannya sih. Tapi dia kan sudah masuk dengan cara sendiri. Iya, dia sudah dijanjikan, karena dia sudah dapat kuncinya, sudah dikasih kuncinya untuk masuk ke alam sana. Cuman kami sudah tidak bertanggung jawab itu, walaupun sudah tak awalnya petunjuknya dia. Walaupun nantinya dia berhasil sepeser pun, saya tidak bakalan terima uang itu. Bentuk rokok pun, bentuk oleh-oleh pun saya tidak bakalan itu. Dan saya akan mutus komunikasi. Tapi khalayak hablum minanas, komunikasi dengan manusia paling nanti bisa ketemu di jalan itu hanya sekitarnya Pak. Tapi dia main ke sini sudah tak larang. Saya sudah nyampaikan ke adik saya, tolong jangan sampai, kalau dia pun nanti berhasil, jangan sampai main ke rumah saya, apalagi saya main ke rumah dia. Itu seperti itu. Itu perjanjian saya, adik saya. Karena saya, adik saya tidak bakalan makan uang, yang uang itu hasil pesugihan kaitannya dengan nyawa. Itu nggak boleh. Itu pantangan. Karena awalnya memang tidak ada tapi dengan cara sendiri, dengan kesalahan dia, karena ada nafsu, ada dendam, ditawarkan ke akhirnya. Makanya sejatinya itu semua tergantung manusia itu. Kalau manusia hatinya jernih, maka dapat air suci. Kalau hatinya kotor, maka dapat air yang ada tintanya. Itu sejatinya kembali kepada manusia.
Mbah, lah tadi Mbah, kalau boleh digambarkan ini sampai si pria itu kepincut, itu penampilannya beliaunya gimana Mbah? Seorang putri atau putri saya ayu nama manusia bintang film sing menore parfumer kadang ratusan juta, perawatannya full ya? perawatannya full kayak apa modelnya bintang film yang tercantik yang masih hidup di alamnya. Tapi raut wajahnya Jawa Jauh enggak kok, face-nya Jawa, face-nya tetap Jawa Jawa ini cantiknya wis pokoknya cantiknya, tapi sejatinya kalau tahu sejatinya sa jelek sa bagus kana sa jelek manusia itu sa bagus karena aslinya cerita aslinya perwujudan yang asli ya. Sa jelek manusia itu sa ayu-ayunya kana itu sejatinya, tapi karena ditutupi dengan nafsu angkara murka kenafsuan, maka di sana memperlihatkan yang tercantik di alam dunia. Itu aslinya begitu. Makanya jangan mudah terkecoh dengan yang di sana. Kembali ke tadi Mbak, lah orang itu pun berarti sudah clear ya, tidak ada hubungan lagi. Sudah tak. Nah, pesan terakhir berarti terkait hal-hal harta yang kayak gitu gimana Mbak? Mungkin agar tadi saya sudah singgung bahwa di sana memang ada. Di sana memang ada. Di sana ada banyu bersih, ada air bersih, juga ada air yang bercampur dengan darah. Itu gambarannya seperti itu semua tergantung manusia. Manusia istiqomah menjalankan ibadah apa yang diperintahkan oleh Sang Kuasa. Mana? Bilang batil-batil, bilang hak-hak, bilang benar-benar, bilang salah-salah. Kejujuran ucapan, kejujuran dalam hati. Jangan sombong, jangan takabur. Berdoa maring Gusti Allah, wasilah kepada makhluk Gusti Allah yang dianggap bahwa makhluk Gusti Allah itu makhluknya. Monggo wasilah. Doakan beliau, karena sejatinya beliau di sana butuh doa manusia. Di sana mengakui bahwa makhluk yang paling sempurna adalah manusia. Tapi kadang manusia tidak mengerti bahwa kami makhluknya Allah juga butuh doanya manusia. Karena kami sudah tidak bisa berdoa untuk dirinya sendiri, tapi manusia bisa mendoakan saya. Maka saat manusia istiqomah ikhlas mendoakan saya akan memberikan terima kasih tanpa sepengetahuan manusia itu. Saya tidak akan menuntut apapun kalau manusia itu mendoakan saya. Tapi lain halnya, kalau manusia tidak mendoakan saya tapi minta sesuatu kepada saya, itu beda. Belum ditutup sedikit lagi Mbah, monggo Mbah. Kabeh semua itu kersane Gusti Allah Mas Bayu. Saya hanya manusia biasa yang tiap hari di rumah, kadang keluar main ke rumah sahabat saya di Kota Baru, ketemu dengan teman-teman. Hanya kebetulan saja kabeh kersane Gusti Allah. Saya kersane Gusti Allah, saya bisa komunikasi dengan beliau. Kebenaran hanya milik Allah, kekeliruan itu milik makhluk Gusti Allah, termasuk saya. Kalau saya keliru, ya salah, sekali lagi saya mohon maaf, karena sejatinya kabeh sedoyo semua kersanipun Gusti Allah. Ya, oke Mbah. Terima kasih sekali ini Mbak Hadi. Ceritanya sangat luar biasa dan bisa menjadi referensi atau menambah wawasan sedulur Gomet. Bagi sedulur Gomet yang menyaksikan video ini, kalau belum subscribe silahkan subscribe. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih, semoga kebaikannya akan mendapat balasan. Demikian sedulur Gomet, episode kali ini. Mungkin akan kita sambung ke episode-episode lainnya bersama Mbak Hadi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.